Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu sahabat Info Show dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang prospek penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa perang melawan korupsi ini digembor-gemborkan ketika tahun 98 ya, di mana ada upaya untuk menyudahi pemerintahan yang tidak bersih melalui tumbuh suburnya KKN di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya reformasi kita melahirkan satu institusi baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga auxiliary body dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, tapi sampai sejauh ini kalau kita lihat bahwa penegakan tindak pidana korupsi belum melahirkan hasil yang maksimal. Bahkan tidak jarang penegakan tindak pidana korupsi ya semakin hari semakin mengecewakan. Bagaimana tidak ya, ini ditandai dengan semakin hari semakin marak saja terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ya berstatus sebagai kera berdasi. Bahkan tidak jarang pula hasil korupsinya dicoba untuk disamarkan dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Ini menjadi satu problema, sehingga orang mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi, tak pernah ada ujung-ujungnya. Kalau kita lihat dan membaca tentang strategi dari pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipakai saat ini, itu ada beberapa strategi, mulai dari strategi represif, ada strategi edukasi dan kampanye, dan ya ada pula strategi tentang sistem, perbaikan sistem dan seterusnya. Kalau kita lihat yang pertama ya, strategi represif yang dipakai untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, ya kalau kita lihat bahwa seharusnya ini harus berjalan dengan peraturan perundang-undangan yang memang memadai untuk diterapkan. Sebab kalau kita lihat masih banyak persoalan yuridis di mana perkara-perkara tindak pidana korupsi banyak yang kemudian sampai detik ini misalnya tidak diterapkan namanya hukuman mati terhadap orang-orang yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, kenapa kok tidak bisa diterapkan hukuman mati? Nah, ini katanya ya dikarenakan ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh undang-undang tindak pidana korupsi atau pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu ya misalnya hukuman mati dapat diterapkan ketika orang melakukan tindak pidana atau terdakwa itu melakukan tindak pidana dalam keadaan krisis moneter atau bencana alam dan seterusnya. Nah, disinilah menjadi letak persoalan. Seperti kita memberikan punishment berupa hukuman mati, tetapi tidak secara terang-terangan atau tidak secara terus terang, seperti ada yang kita sembunyikan. Ya harusnya itu kemudian dilakukan proses pembaharuan atau revisi terhadap undang-undang korupsi yang ada, yaitu ya hukuman mati terhadap para terdakwa korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan, ya tidak perlu lagi dengan adanya persyaratan-persyaratan tadi. Ya, pada saat dia terbukti secara sah dan meyakinkan, ya seharusnya dengan koridor sudah mencapai korupsi yang dahsyat, nah itu harusnya langsung aja dieksekusi. Bahkan juga menjadi sebuah ironi lagi dalam penegakan hukum kita bahwa tindak pidana korupsi ya orang itu sudah terbukti bersalah dan meyakinkan, itu malah dikasih hukuman keringanan hukuman dengan alasan-alasan ataupun pertimbangan hukum yang menurut saya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Misalnya banyak orang yang korupsi karena dia berbuat baik selama menjadi pejabat atau sudah berdedikasi di institusinya puluhan tahun, dan bahkan juga tidak jarang ketika orang tersebut berlaku sopan dalam proses peradilan, itu kemudian dijadikan alasan yang meringankan pidana. Nah, kalau saya melihat bahwa ini tidak bisa, seharusnya alasan yang dipakai untuk meringankan pidana itu adalah alasan-alasan yang muncul pada saat tindak pidana itu terjadi.
ya kan, atau sesaat setelah tindak pidana terjadi. Nah, jadi ada hubungannya. Jadi perbuatan pidana itu pertimbangan hukum yang dipakai itu harus memiliki relevansi, ya kan? Yaitu ya tadi relevansi dengan tindak pidana yang terjadi. Nah, kalau misalnya alasan-alasan yang dipakai oleh pengadilan, misalnya seorang terdakwa tersebut pernah berbuat baik selama menjadi pejabat atau sudah berdedikasi puluhan tahun di institusi tempat dia korupsi kan begitu. Atau misalnya berlaku sopan dan seterusnya. Saya pikir itu alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dia lakukan. Dan alasan-alasan yang mudah untuk dibantah, ya kan? Nah, misalnya berbuat baik selama menjadi pejabat. Nah, kalau pertanyaannya kalau dia baik kenapa dia korupsi kan begitu. Nah, yang kedua berlaku sopan. Nah, berlaku sopan ini ya kepada semua makhluk di muka bumi ini ya memang dituntut dan diwajibkan untuk saling menghormati dan untuk berlaku sopan terhadap sesama kan begitu. Terhadap binatang pun juga harus berlaku sopan apalagi terhadap pengadilan kan begitu. Itu namanya manusiawi. Itu tidak perlu lagi dijadikan pertimbangan kalau menurut saya, tapi ya begitulah potret penegakan tidak pidana korupsi kita. Sehingga ya sangat sukar untuk kita dapat menemukan titik temu atau titik uh, titik jerah, ya kan? Susah untuk menemukan jerahnya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Maka semakin menarik semakin ini karena banyak saja alasan-alasan yang dipakai. Korupsi dengan angka segini, ya paling penjaranya segini. Kedua, ya paling bisa dikurangi hukumannya karena saya berlaku sopan, karena saya begini-begini, saya sudah pernah berbuat baik dan seterusnya. Nah, inilah menjadi satu persoalan kita hari ini. Jadi tentang kualifikasi hukuman mati itu ya harusnya ditiadakan tanpa syarat, ya kan? Tanpa syarat-syarat kualifikasi yang tadi saya sebutkan dan alasan-alasan juga yang dipakai oleh penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu banyak sekali alasan-alasan yang tidak rasional. Nah, ini yang menjadi satu problem. Mengapa penegakan hukum kita ini dalam hal korupsi ini tidak pernah memberikan efek yang maksimal. Bahkan kian hari kian mengecewakan. Dan yang kedua, ya saya melihat bahwa strategi biasa yang dipakai dalam penegakan korupsi kita hari ini, misalnya strategi perbaikan sistem dengan cara apa melakukan mengurangi sistem-sistem yang berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang korup dan seterusnya, bahkan tidak jarang juga ya sehingga dilakukan misalnya upaya-upaya supervisi, koordinasi, transparansi, penyelenggaraan negara, monitoring, evaluasi dan lain-lain seterusnya. Nah, menurut saya ya korupsi ini ya apa ya menjadi kalau misalnya kita mau bicara tentang strategi perbaikan sistem, ya mungkin saya bersepakat ya bahwa memang uh, korupsi ini memang tidak jarang terjadi karena sistem yang memang kacau balau, ya, sistem-sistem yang tidak menerapkan yang namanya good governance atau pemerintahan yang bersih. Nah, dengan tidak hadirnya good governance dalam tata kelola pemerintahan atau bernegara, ya disitulah menjadi ruang masuknya praktek-praktek kolutif, praktek-praktek nepotisme, dan praktek-praktek yang tendensius koruptif. Nah, ini satu persoalan yang memang harus diadakan evaluasi dan ya, perlu dilakukan pembaruan. Tapi lagi-lagi, nah kalau kata seorang filsuf dia katakan tanfirne ya misalnya uh, berikanlah dia penegak hukum baik jaksa, advokat maupun hakim, ya kan, yang buruk, yang baik, ya kan, yang baik ya. Tetapi dan dia bertugas berdasarkan hukum yang buruk, dan pastinya dia akan menghasilkan keputusan-keputusan yang adil. Nah, dengan catatan ya harus penegak hukum, baik polisi, baik jaksa, baik hakim, itulah penegak hukum yang memang berdasar belakang orang-orang yang punya nurani, ya bahasanya orang-orang yang punya moralitas dan etika dalam penegakan hukum. Nah, hari ini menjadi satu persoalan kita ya, itu ya penegakan hukum kita rubah sistemnya dalam bentuk yang seperti apapun. Nah, tetapi kemudian aparatur bernegara kita dalam hal ini penegak hukum kita atau orang-orang pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam lingkaran pusaran korupsi ini tidak memiliki integritas, tidak memiliki moralitas dan ini adalah bahaya. Ini tentu
mau secanggih apapun kita merubah keadaan, tentu ini menurut pandangan saya ya sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menghasilkan apa yang menjadi ekspektasi semua pihak. Yang terakhir ada strategi edukasi dan kampanye. Ya saya pikir dengan dipertontonkan di media massa itu sudah kampanye sebetulnya bahwa orang yang korupsi ketangkap di konferensi pers, dibawa ke pengadilan dan seterusnya. Saya pikir udah begitu jalannya, itu sudah mekanisme kampanye. Tapi lagi-lagi ini tidak memberikan hasil yang maksimal. Dari semua hal tadi menurut saya yang paling dekat adalah untuk melakukan reformasi dalam bidang penegakan tindak pidana korupsi, yaitu kita harus pertama membuat norma atau melakukan revisi terhadap norma penegakan tindak pidana korupsi atau undang-undang korupsi, yaitu tentang hukuman-hukumannya perlu kita upgrade. Ya, misalnya hukuman mati yang dapat dijatuhkan dengan kualifikasi, nah itu dihapuskan kualifikasinya. Dan yang kedua, uh, kita perlu melakukan penormaan baru, yaitu ya kalau bisa para koruptor ketika terbukti secara sadar meyakinkan ya dimiskinkan aja, yang begitu dimiskinkan aja supaya memberikan efek jerah. Dan ada yang bilang juga tentang aset recovery, pengembalian aset dan seterusnya, pengembalian kerugian negara. Ya menurut saya kembalikan aja kerugian negara, tapi ya tidak menghapuskan pidana karena udah ketahuan kan dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu dengan norma yang kuat ini tentu juga bisa membuat para para pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan tindak pidana korupsi berpikir dua kali untuk melakukan aksi jahatnya. Ini menjadi satu hal yang memang harus dievaluasi dan lain-lain seterusnya. Dan juga memang banyak hal-hal seperti hasil korupsi yang memang tidak bisa diambil oleh negara, ya memang dikarenakan karena mau merampas aset itu agak-agak mengalami kesulitan norma atau kesulitan regulasi. Nah, memang ini perlu lagi untuk hari ini Indonesia segera untuk menetapkan, mengesahkan undang-undang perampasan aset, ya supaya itu bisa dijadikan pijakan para penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang aset-aset hasil korupsinya itu sukar untuk ditemukan karena sudah disamarkan melalui pencucian uang. Nah ini menjadi satu rekomendasi yang harusnya penegak hukum segera responsif dalam hal ini pembentuk hukum